Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku mau berbagi informasi seputar hormon ya, baik dari cara penggunaan, efek samping, serta jenis-jenis hormon apa sih yang bagus buat waria pemula ataupun waria yang mau melakukan HRT atau hormone replacement therapy. Apa saja itu? So let's check it out. Jadi, pertama-tama yang perlu kita ketahui itu kalau di tubuh baik cowok maupun cewek itu terdapat dua jenis hormon ya. Yang di cewek itu hormon estrogen dan hormon progesteron, sedangkan yang di cowok itu ada androgen dan testosteron. Jadi fungsinya kalau di cewek itu membuat kulit lembut, tubuhnya payudara dan menghaluskan kulit kenyal-kenyal gitu. Kalau yang di cowok itu biasanya lebih menumbuhkan bulu-bulu halus serta agar kulitnya lebih keras sedikit kalau yang di cowok hormonnya itu. Jadi kalau buat cowok untuk pindah ke cewek, jadi kita menamakannya itu HRT atau hormone replacement therapy. Jadi hormon yang ada di tubuh cowok untuk menjadi cewek itu akan akan dimasukkan hormon cewek secara terus-menerus sampai tubuh kita itu beradaptasi terhadap hormon cewek itu. Nah, hormon apa saja sih yang baik atau bagus buat kita sebagai waria pemula untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Jadi disarankan untuk waria pemula itu untuk mengkonsumsi atau menggunakan hormon-hormon yang dosisnya rendah terlebih dahulu untuk mengimbangi tubuh kita yang belum pernah ter, eh, termasuki oleh hormon cewek ya. Jadi aku saranin buat hormon pemula itu adalah Cyclopraginova yang bisa didapat di apotik-apotik ya. Jadi itu bisa diminum sekitar 3 bulanan itu sebelum melakukan injeksi. Tapi kalau dibarengi dengan injeksi juga nggak apa-apa. Tapi untuk injeksinya itu bisa pakai penokinan ya, penokinan F itu yang paling aman, yang paling dosisnya rendah, yang paling aman, yang paling bagus juga buat pemula untuk melakukan terapi hormon. Untuk suntiknya itu bisa dilakukan di pantat maupun di area lengan sini ya, di sini. Uh, Satu ampul itu untuk seminggu sekali suntik satu ampul. Kalau aku dulu itu suntiknya emang satu ampul seminggu sekali ya. Tapi karena udah tubuhnya udah mulai beradaptasi dan udah mulai nggak ada efek-efek lain, jadi aku tingkatkan menjadi 2 ampul setiap minggunya disuntikin tapi kalau aku suntiknya selalu di bokong karena bidan aku nggak ada apa sih, nggak ada suntikan yang jarumnya kecil yang khusus buat di lengan, nggak ada. Jadi aku selalu di pantat, di bokong. Untuk kalian yang kesusahan untuk mencari tempat orang yang bisa nyuntikin hormon ke tubuh kita, itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri ya, asalkan kalian bisa tanggung sendiri akibatnya. Sebenarnya sih nggak terlalu membahayakan ya, cuma butuh keberanian aja sih. Banyak kok yang orang-orang yang pakai hormon sendiri di injeksi sendiri di pantat maupun di lengan mereka sendiri. Tapi kalau aku karena ada bidan yang mau nyuntikin aku, jadi aku pakai jasa dia terus kalau mau suntik hormon. Oh iya, kalau kalian melakukan terapi hormon dengan suntik maupun pakai pil, harus dibarengi dengan ini ya, apa sih, anti androgen ya, yang nama obatnya itu Androkur. Jadi fungsi dari Androkur ini memblok hormon cowok di tubuh kita ya, karena
biar hormon yang kita suntikin dan kita minum itu bekerja lebih bagus, karena hormon cowoknya udah diblok sama obat androkur ini, obat anti androgen. Nah, kalau udah tubuh kita merasa udah pengen lebih bagus lagi, untuk obatnya itu bisa pakai Proluton dan Proginon. Itu bagus banget. Itu dosisnya 5 kali lebih besar dari Penokinon. Obat Proluton ini ada 2 jenis ya, ada yang buatan India dan ada buatan Jerman. Dan buatan Jerman ini yang lebih bagus daripada buatan India, karena efeknya itu lebih kerasa. Jadi kombinasi Proluton dan Proginon ini bikin kulit lebih lembut dan otot-otot di lengan itu lebih mengecil. Jadi bisa dibayangin kan kalau transgender Thailand itu segimana bentuknya mereka itu, karena mereka itu sering banget, bahkan rutin pakai hormon yang dosis tinggi itu ya. Belum lagi mereka itu pakai kapsul yang lagi hits di sana itu, ada berbagai jenis kapsul estrogen atau hormon-hormon yang emang khusus buat waria gitu. Namanya ada Perwan, ada Lamoni, ada LDB, dan banyak lagi sih sebenarnya. Dan itu harganya emang agak mahal sih kalau yang kapsul-kapsul hormon gitu. Oh ya, kalau seandainya kalian pakai Penokinon, kalian juga bisa diselang-selingin dengan pakai Ostradiol sama Duton ya. Kalau aku lebih suka Ostradiol sih. Jadi minggu ini suntik Penokinon, minggu depan suntik Ostradiol gitu. Kalau aku dulunya gitu sih. Jadi diselang-seling, jadi biar hasilnya lebih bagus sebelum beranjak ke pemakaian yang dosis yang lebih tinggi, yaitu Proluton dan Proginon. Jangan lupa juga androkur ya, itu penting banget karena itu yang bikin si hormon itu bekerja lebih baik di tubuh kita, karena hormon androgen atau hormon cowoknya itu udah diblok sama si androkur ini. Terima kasih ya udah dengerin informasi aku yang semoga bermanfaat buat kalian yang mau melakukan terapi hormon atau sedang mencari rekomendasi hormon apa saja yang bagus buat waria pemula maupun buat waria-waria. Oh ya, aku nggak saranin banget minum pil Diane secara berkepanjangan ya. Itu cuma buat di awal atau dikasih jarak-jarak, tidak untuk setiap saat dan dalam jangka waktu yang panjang. Itu nggak aku saranin banget sih. Kalau buat minum pil itu lebih bagus yang emang khusus hormon, karena sebenarnya si Clopidogrel sama Diane 35 itu kan buat cewek hamil ya, buat menunda kehamilan gitu. Jadi kalau mau yang konsumsi pil itu lebih baik pakai Perwan, LDB, Lamoni dan sebagainya, itu yang paling bagus untuk jangka panjangnya. Jadi kalau mau konsumsi yang Cycloplasginova atau Diane yang lebih gampang dicari di apotik, itu buat jangka pendek aja ya aku saranin. Setelah itu kalian pindah aja ke suntikan. Dan kalau mau yang pil bisa ke yang tadi aku sebutin itu. Oke, terima kasih ya udah nonton video aku kali ini. Kalau kalian suka bisa di-share, klik tombol like, komen dengan bahasa sopan, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk dapat informasi dari video aku selanjutnya ya. Thank you.